Kabar membanggakan datang dari dunia akademisi Jambi. Ketua DPD Golkar Kota Jambi, Budi Setiawan, resmi menyandang gelar doktor dari Universitas Jambi. Sidang promosi doktor ini digelar pada Kamis 9 April 2026 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unja Telanai-Pura. Komposisi ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini merupakan basis pemilih urban yang relatif melek informasi dan cukup responsif terhadap dinamika kampanye. Profil responden ini penting karena akan membantu kita memahami bagaimana citra kandidat. Budi berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Model Sinergi Relasional Perilaku Pemilih, Pengaruh Personal Branding dan Komunikasi Politik dengan Moderasi Relasi Masyarakat di Kota Jambi. Berbekal pengalaman sebagai politisi dan pengusaha, Budi membedah perilaku pemilih urban melalui 400 responden. Ia menekankan bahwa figur kandidat dan jaringan sosial menjadi kunci utama dalam politik lokal saat ini. Selanjutnya ini tampilkan model penelitian yang saya ajukan. Model ini memuat dua pengaruh langsung, yaitu personal branding terhadap perilaku pemilih dan komunikasi politik terhadap perilaku pemilih. Selain itu, model ini juga memuat dua efek moderasi, yaitu relasi masyarakat pada jalur personal branding terhadap perilaku pemilih, serta relasi masyarakat pada jalur komunikasi politik terhadap perilaku pemilih. Inti dari model ini adalah bahwa strategi kampanye akan lebih efektif apabila citra kandidat, kualitas pesan, dan kedekatan sosial dikelola secara terpadu. Hipotesis penelitian. Berdasarkan model tersebut, saya merumuskan 4 hipotesis. Hipotesis pertama menyatakan bahwa personal branding berpengaruh positif terhadap perilaku pemilih. Hipotesis kedua menyatakan bahwa komunikasi politik berpengaruh positif terhadap perilaku pemilih. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa relasi masyarakat memperkuat pengaruh personal branding terhadap perilaku pemilih. Dan hipotesis keempat menyatakan bahwa relasi masyarakat memperkuat pengaruh komunikasi politik terhadap perilaku pemilih. Seluruh hipotesis ini diuji dengan kriteria penerimaan tes statik lebih besar dari 1,96 dan lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian profil responden. Sebelum membahas pengujian model, saya terlebih dahulu memaparkan profil responden. Responden penelitian didominasi oleh kelompok usia produktif, mayoritas laki-laki berpendidikan cukup baik dan aktif mengakses media sosial sebagai sumber informasi politik. Personal branding berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pemilih dengan koefisien beta 0,292 dan p-value 0,042. Komunikasi politik juga berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien beta 0,369 dan p-value 0,005. Selanjutnya, relasi masyarakat terbukti memperkuat pengaruh personal branding terhadap perilaku pemilih dengan koefisien beta 0,427 dan p-value 0,031. Relasi masyarakat juga mempengaruhi komunikasi politik terhadap perilaku pemilih dengan koefisien beta 0,313 dan p-value 0,039. Temuan ini menegaskan bahwa seluruh jalur model memperoleh dukungan secara empiris. Saya melihat bahwa signifikasi pengaruh langsung personal branding dan komunikasi politik memiliki makna yang sangat penting. Pemilih tidak hanya menilai kandidat berdasarkan identitas formal atau dukungan partai, tetapi juga berdasarkan apakah kandidat tampak kredibel, otentik, dan dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi politik yang jelas, relevan, dan menyentuh isu lokal akan lebih mudah membentuk kepercayaan dan preferensi politik. Dengan demikian, citra kandidat dan kualitas pesan terbukti tetap secara menjadi fondasi utama dalam pembentukan perilaku pemilih. Temuan yang paling menonjol dalam penelitian ini adalah fungsi relasi masyarakat sebagai trust bridge atau jembatan kepercayaan dalam kolektif seperti Kota Jambi.
pemilih tidak hanya menilai kandidat dari isi pesan, tetapi juga dari pengalaman sosial mereka terhadap kandidat dan jejaring komunitasnya. Relasi masyarakat membuat personal branding tidak berhenti pada pencitraan, dan komunikasi politik tidak berhenti juga pada penyampaian pesan semata. Keduanya menjadi lebih kuat karena diterjemah melalui kedekatan, keterlibatan, dan kepercayaan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Novelty penelitian berdasarkan hasil tersebut, saya menawarkan sebuah kebaruan konseptual yang saya sebut model sinergi relasional. Kebaruan utama penelitian ini terletak pada penempatan relasi masyarakat sebagai moderator yang terukur, bukan sekedar konteks tambahan. Model ini menunjukkan bahwa perilaku pemilih yang lebih positif akan muncul ketika personal brandingnya yang autentik. Komunikasi politik yang relevan dan relasi sosial yang kuat bekerja secara sinergi. Dengan demikian, peneliti ini memberikan kontribusi bagi pengembang studi pemasaran politik, terutama dalam konteks pemilu lokal yang berbasis komunikasi komunitas. Di bawah bimbingan promotor Profesor Syahmardi Yaakob serta tim penguji yang ahli di bidangnya, Budi mampu menjawab setiap pertanyaan dengan lugas hingga meraih hasil yang maksimal. Jadi berdasarkan temuan peneliti yang saya maknai bahwa perilaku memilih tidak dapat direduksi hanya sebagai keputusan secara rasional maupun individu, tetapi juga tidak sepenuhnya merupakan konstruksi sosial dalam konteks Kota Jambi. Perilaku memilih lebih tepat dipahami sebagai hasil dialek ataupun dialog antar rasionalitas individu dan pengaruh struktur sosial. Secara rasional, pemilih tetap melakukan pertimbangan misalkan terhadap program rekam jejak kandidat serta pesan politik yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan pendekatan rational choice dan juga jalur sentral dalam elaborasi Lakewood model ataupun model psikologis komunikasi. Namun demikian, temuan saya menunjukkan bahwa rasionalitas tersebut tidak bekerja dalam ruang yang netral, melainkan dibingkai oleh relasi sosial seperti kedekatan emosional, jaringan komunitas, dan tingkat kepercayaan interpersonal yang berkembang di masyarakat. Ketua Prodi Dr. Ilmu Ekonomi Profesor Haryadi berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bermanfaat bagi masyarakat maupun partai politik ke depan. Oh ya, tentu saja kita gembira ya. Sebagai Ketua Prodi, saya sangat senang ya bertambah lagi lulusan kita, sehingga kontribusi daripada Prodi Doktor Ilmu Ekonomi itu akan semakin besar kepada masyarakat. Hasil penelitiannya itu bagus ya, melihat pengaruh personal branding, komunikasi politik, dan juga dimediasi oleh relasi ya. Itu penting sekali ya untuk bahan kajian, karena selama ini tidak banyak hasil-hasil penelitian yang mensupport bagaimana mencapai memperoleh kandidat-kandidat di dalam kontestan pemilu yang bermutu, berkualitas, termasuk juga dilihat dari kapasitas akademiknya. Ini salah satu yang muncul, dan kajiannya saya yakin bisa diimplementasikan dan sangat berguna bagi masyarakat. Dan bagi Pak Budi sendiri seperti apa? Karena apalagi kan beliau langsung praktisi. Iya, apalagi Pak Budi ini kan praktisi. Semua sudah dimiliki, komunikasi politik oke, relasi oke, personal branding oke. Tinggal lagi memperkuat itu semua. Ditambah lagi tentu juga banyak dukungan daripada keluarga dan tentu saja ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sukses ke depan. Kita sama-sama ketahui bahwa hari ini tepat pukul 13 rekan kita, sahabat kita Budi Cawan sedang melaksanakan sidang promosi doktor dengan tim promotor dan tim uji yang memang saya akui orang yang sudah bergelar profesor semua. Jadi kita selaku teman sahabat dan sama-sama kepunyaan DPD Partai Golkar memberikan apresiasi dukungan yang sangat luar biasa kepada Budi Cawan. Beliau adalah seorang politikus yang sudah malang bintang di khususnya di Partai Golkar,
Maka judul yang diambil mereka ini sangat sesuai dengan bidang keahliannya. Seorang kaula muda, kaum milenial, baru berusia 46 tahun, insya Allah ke depan dengan gelar doktor yang didapatkan oleh Budi Setiawan akan menambah elektabilitas dan eksistensi kepada beliau dalam mengarungi kehidupan masa depan. Jadi sebelum sidang ini mereka juga sudah melakukan sidang tertutup dan memang sudah diakui sudah berhasil. Ini sudah tahap kedua, tahap final. Insya Allah kita harapkan dengan jawaban pertanyaan daripada seluruh promotor, baik tim penguji eksternal dan internal, beliau dinyatakan siap dan berhak mendapat dan menyandang gelar doktor di bidang ekonomi. Itu harapan kita. Selamat kepada Budi Setiawan, ya, sahabat kita. Ya, semoga disertasi yang dihasilkan ini bisa bermanfaat dan juga Pak Budi semakin sukses dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Kami selaku tenaga pengajar dan juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pertama mengucapkan selamat dulu kepada Bapak Budi Setiawan yang telah meraih doktor pada hari ini. Tentu kami sangat berharap kepada semua warga masyarakat, terutama yang berkecimpung di bidang politik dan ekonomi, supaya dapat meningkatkan kompetensinya baik akademisi maupun praktisinya. Kenapa? Ke depan ini negara kita akan menghadapi tantangan yang lebih besar, tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang bagus. Saya terinspirasi dari wawancaranya Helmi Yahya. Kalau kita lihat di Iran itu, untuk seorang anggota dewan dipersyaratkan minimal strata 2. Nah, dari strata 2 itu komposisinya 40% strata 2, 60% itu S3, itu strata 3. Nah, begitu tingginya sumber daya manusia mereka, sehingga mereka, negara seperti Iran itu tidak bisa dikalahkan oleh Amerika yang dikatakan superpower itu. Berarti di mana? Mereka itu dibangun dengan pendidikan. Saya rasa itu. Baik, alhamdulillah hari ini saya bisa menyelesaikan sidang promosi doktor di Universitas Jambi dalam waktu 3 tahun. Alhamdulillah dari tahun 2022 hari ini ya selama mungkin 2 tahun lebih lah. Adapun disertasi yang saya sampaikan kepada di Universitas Jambi yaitu marketing politik. Dari hasil penelitian ini apa kira-kira yang bisa dipetik bagi untuk karir politik? Ya, dengan disertasi yang saya buat ataupun ini bisa membuat menjadi panduan lah untuk teman-teman partai maupun kandidat-kandidat yang ingin mencalonkan di bidang legislatif maupun di pemerintahan. Ini bisa menjadi panduan karena ada beberapa variabel-variabel yang menunjang sehingga para kandidat ini bisa menang nantinya. Alhamdulillah hari ini Budi udah bisa menuliskan disertasi sekaligus hari ini mendapatkan sah gelar dokternya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk keluarga, untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat Kota Jambi. Suasana haru dan syukur menyelimuti akhir sidang saat Budi menyampaikan terima kasih kepada keluarga dan kolega yang setia mendampingi proses panjangnya ini. Hari ini alhamdulillah saya bisa berdiri di sini dengan mungkin menyelesaikan ujian promosi doktor. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Profesor, Bapak Ibu Profesor, izinkan saya mengucapkan ataupun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih saya sebesar-besarnya kepada yang pertama Bapak Prof. Dr. Helmi SH MH selaku Rektor Universitas Jambi, Ibu Profesor Dr. Sofia Amin SEMSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Bapak Profesor Dr. Haji Haryadi SEMS selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Ibu Dr. Siti Hodijah SEMSI selaku Sekretaris Program Studi
Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis, Bapak Profesor Dr. Satria Bangsawan, SE MSI, selaku penguji eksternal. Terima kasih. Beliau juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atau UNILA yang telah berkenan memberikan masukan dan arahan sejak dari tahapan seminar proposal sampai hari ini ujian terbuka. Terima kasih Pak Prof. Yang saya banggakan, yang saya hormati, motivasi saya Bapak Dr. Andes Sarmadi Yakub, MBA, selaku promotor serta mentor saya, sehingga saya bisa berdiri di sini atas semangat beliau yang selalu hampir tiap hari menelpon saya, menyemangati saya untuk menyelesaikan gelar doktor ini, ujian doktor ini, dan alhamdulillah hari ini sudah selesai. Terima kasih Pak Prof. Yang saya hormati terima kasih Bapak Dr. Profesor Dr. Junaidi SME, CEO Promotor, atas masukan beliau juga dan arahan yang sangat berarti, sehingga disertasi saya ini mungkin akan menjadi sempurna. Yang mungkin untuk Bapak Dr. Haji Tona Aurora selaku CEO Promotor, terima kasih atas bimbingan, kesabaran beliau juga, sama selalu memotivasi, selalu WA, selalu menelpon. Terima kasih banyak Pak Dokter. Yang mudah-mudahan ya hasil dokter ini bisa bermanfaat buat saya dan keluarga. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Idham Khalid SIME selaku sekretaris tim pembahas disertasi atas dukungan koordinasi serta perhatian dalam proses akademik. Terima kasih Bapak Dr. Damiri SIME selaku pembahas internal atas kritik, pandangan, saran yang sangat berharga dalam penyempurnaan disertasi ini. Seluruh dosen program studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi yang telah memberikan ilmu, inspirasi, pengalaman akademik dan selama studi saya berlangsung. Terima kasih juga kepada istriku yang sudah selalu menyemangati, selalu memberi support, dukungan, sehingga saya semangat untuk menyelesaikan dokter, dan juga anak-anak saya, Mama Rapi, Kansa, serta keluarga besar saya, dan juga teman-teman dari perusahaan PT Berlian juga. Terima kasih banyak, selalu membantu. Begitu juga teman-teman, sahabat, rekan-rekan saya, kena ada di sini partai-partai politik yang juga membantu saya selama penyelesaian ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semua, yang mudah-mudahan ujian hari ini, gelar dokter hari ini bisa bermanfaat buat saya, buat keluarga, buat teman-teman, dan khususnya di masyarakat. Terima kasih banyak, dan saya menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu saya mungkin ya terima kasih lagi sekali lagi kepada bapak-bapak profesor, ibu profesor yang memberikan kesempatan kepada saya hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas gelar barunya Dr. Budi Setiawan.